Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Senang saya bisa menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan, Mas, Mbak, ya. Untuk mata kuliah kita Pendidikan Bahasa Indonesia di SD dengan kode PDGK 4204. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat. Rekan-rekan masuk pada semester ganjil ya pada tahun 2024. Itu artinya rekan-rekan mahasiswa UT kini berjuang kembali ya untuk di dunia pendidikan. Perkuliahan kita ya, rekan-rekan itu melalui ini ya, secara asinkronus ya, artinya rekan-rekan nanti akan melakukan ya pengerjaan tugas ya, diskusi ya, dan juga kuis. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat, ya. Karena ini adalah sesi perkenalan, maka bagi saya harus memperkenalkan diri dan harapannya Bapak Ibu sekalian juga nanti dapat memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya Destiani, saya adalah tuton ya yang akan mendampingi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian selama 8 pertemuan ya, kurang lebih 2 bulan nanti akan bertemu dengan saya. Saya berasal dari instansi Universitas Lampung, ya, yang artinya berarti asalnya saya dari Bandar Lampung dan pekerjaan saya sebagai dosen dan aktivitas pasti mengajar. Nah, akan tetapi untuk sementara, ya untuk sementara saya kini sedang berdomisili di Bandung karena sedang melanjutkan studi di program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia dengan bidang pendidikan bahasa Indonesia. Nah, saya sangat senang sekali ya ke depannya nanti bisa membimbing, bisa mengoreksi baik itu diskusi ataupun tugas Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, untuk mata kuliah kita yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar ya Bapak Ibu dengan kode PDGK 4204. Nah, di sini Bapak Ibu akan berjuang kembali. Mengapa? Ya karena ada sejumlah muatan materi yang akan Bapak Ibu dapatkan dan ada sejumlah ya diskusi-diskusi yang harus Bapak Ibu lakukan. Begitu juga dengan tugas-tugas. Baik secara singkat, ya ini adalah muatan materi selama kurang lebih 8 pertemuan. Ya, yang pertama tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa. Ya, ini berkaitan dengan nanti definisi ya dan sebagainya. Nah, kemudian tentang pemerolehan bahasa anak. Bagaimana seorang anak mendapatkan bahasa pertamanya ya atau mother tongue-nya itu di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang ketiga ada pendekatan, model dan teknik pembelajaran bahasa. Ya, di sini Bapak Ibu akan mengenal ya metode-metode, teknik dan juga pendekatan ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada telaah kurikulum dan buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, karena di sekolah dasar itu ada tingkat rendah dan tingkat tinggi, maka nanti pun ada telaahnya ya, baik di tingkat rendah ataupun di tingkat tinggi. Nah, Bapak Ibu ya pun akan dikenalkan dengan pembelajaran MMP ya, membaca dan menulis permulaan, dan ini memang harus diketahui oleh calon guru ataupun Bapak Ibu yang sudah berprofesi sebagai mengajar ya di sekolah seperti itu. Kemudian ya tentang pembelajaran bahasa Indonesia ya di sekolah dasar. Ya, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia dengan 4 keterampilan ya, di sini ada membaca, menulis, menyimak, berbicara, plus ya dengan fokus sastra. Bagaimanakah materi-materinya? Nanti pun Bapak Ibu ya rekan-rekan bisa mendapatkannya dengan cara mengklik di tautan RBV ya, ruang baca virtual ya UT ya, itu adalah linknya ya. Dan juga jangan lupa nanti Bapak Ibu memasukkan username dan password ya. Itu sama ya dengan akun e-learning Bapak Ibu dengan menggunakan username mahasiswa, passwordnya adalah UT Peduli. Nah, Bapak Ibu sedikit saya jelaskan ya, mungkin sebelum-sebelum Bapak Ibu pun sudah
pernah mengikuti tuton ya seperti ini ya, kita akan ada 8 sesi ya. 8 sesi itu artinya ada sekitar 2 bulan. Ya, 2 bulan kita bertemu secara asinkronus. Nah, di dalam setiap sesi itu akan ada materi-materi ya, Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu bisa mendapatkannya di RBV. Nah, akan ada forum diskusi, ada kuis ya, dan diharapkan nanti mahasiswa itu mampu untuk aktif ya menanggapi pendapat atau diskusi teman-teman lainnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diharapkan ya setiap diskusi itu harus mengikuti ya, dan jangan sampai di last minute baru mengumpulkan ya mengikuti diskusi. Kemudian nanti ada sesi penugasan, dan ini ada pada sesi 3, 5 dan juga 7 ya. Jadi memang diharapkan Bapak Ibu pun untuk segera ya ketika mengumpulkan tugas, karena khawatir ketika ada perbaikan ya, kalau mengumpulkannya mepet itu akan sulit untuk mengejar seperti itu. Nah, Bapak Ibu saya harapkan ketika memberikan jawaban baik itu di diskusi ataupun di mana tugas, mohon sekali tidak mengambil sumber dari satu Wikipedia, dua blogspot.com, tiga Kompasiana. Setiap Bapak Ibu memberikan jawaban, mohon ya diberikan sumber rujukan kalau memang bersumber dari jurnal nasional, misalnya internasional dan juga lainnya. Jadi harus jelas ya. Dilarang untuk melakukan copy paste secara langsung. Ya, Bapak Ibu harus berusaha bagaimana melakukan paraphrase ya. Paraphrase itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara ya, ketika Bapak Ibu mendapatkan satu teori misalnya ya. Satu teori, kemudian Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Nah, apa yang Bapak Ibu pahami, kemudian silakan diinterpretasikan. Itu disebut dengan parafrase. Atau mungkin bisa saja Bapak Ibu mencari sinonim-sinonim dari teori tersebut. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan ada persentase-persentase ya untuk kelulusan Bapak Ibu untuk mata kuliah ini. 40% itu dari diskusi, kuis, dan tugas ya. 60% itu ada UAS ya. Nah, jadi sangat dimaksimalkan ya dalam diskusi, kuis dan juga kehadiran juga. Jangan lupa mengisi kehadiran setiap sesi pertemuan. Nah, ini penting ya. Biasakan lah tadi ya saya singgung menggunakan pendapat Bapak Ibu sendiri ya. Dengan cara apa disandingkan dengan sumber teori yang valid. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan memulai ya Bapak Ibu diskusi pertama itu mulai pada 14 Oktober 2024. Jadi sangat diharapkan sekali Bapak Ibu bisa mengikuti, mengerjakan tugas nanti ke depannya ya di mulai sesi 3, mengikuti atau mengerjakan diskusi. Salam semangat selalu. Terima kasih.